Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Para hadirin, pemirsa sekalian rahimakumullah, kita akan membincangkan tentang liberalisme. Liberalisme garis miring pluralisme. Apa yang dimaksud dengan liberalisme pluralisme? Bahwa kosakata itu kelihatan indah karena dipromosikan oleh orang barat dan menggunakan bahasa Inggris. Tetapi kita sebagai seorang mukmin tidak boleh tertipu dengan bungkus. Kita harus paham substansi masalah. Makna dari liberalisme pluralisme itu apa? Nah, kalau kita tinjau secara makna, inti dari liberalisme, liberal atau plural, itu adalah intinya tidak boleh ada yang dijadikan sebagai satu-satunya. Tetapi harus sifatnya itu adalah serba sama, egaliter, ya. Seperti prinsip yang ada waktu itu di Prancis, ada egalit, ya. Egaliter artinya harus sama. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa baik dalam hubungan antar manusia tidak boleh ada suku yang dianggap superior. Semua manusia warna kulit apapun itu harus dianggap setara. Itu adalah prinsip pluralisme liberalisme. Demikian pula dengan keyakinan. Keyakinan itu juga harus dianggap sama saja. Anda punya keyakinan dengan menggunakan Islam, dipersilakan. Anda punya keyakinan menggunakan agama yang lain juga dipersilakan. Tetapi jangan ada yang menganggap sebagai satu-satunya yang paling benar. Itu adalah konsekuensi di balik kalimat pluralisme liberalisme. Memang itu akan menjadi baik, ya, itu akan terasa baik ketika urusannya adalah terkait misalnya warna kulit, ya. Tidak ada diskriminasi, tidak ada membedakan antara satu suku dengan suku yang lain, warna kulit dengan warna kulit yang lain, kemudian bahasa dengan bahasa yang lain, tetapi liberal, ya, liberal. Semuanya mendapatkan haknya secara seimbang. Tetapi kalau kita bicara tentang Islam, itu nggak bisa seperti itu. Kalau kita bicara tentang Islam, bahwa kita punya konsep namanya iman. Ketika kita sudah mengimani bahwa beriman kepada Allah, artinya kita harus mengikuti apa yang diinginkan dalam persepsi kita tentang Allah, dalam interaksi kita dengan Allah. Dalam konsep tauhid sudah dijelaskan bahwasanya interaksi kita dengan Allah adalah harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya, tidak boleh menjadikan Allah sebagai salah satu. Itu clear sudah. Berarti prinsip liberalisme itu tidak cocok kalau disandingkan dengan prinsip iman di dalam Islam. Karena konsekuensi iman itu adalah mengimani Allah sebagai satu-satunya dan mengkufuri yang lain. Mengkufuri yang lain. Ya, makanya di dalam Al-Quran kan ada keterangan seperti itu. Ya. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ada dua hal yang harus dimiliki seorang mukmin, yaitu yakfur bit-taghut, mengkufuri taghut. Ya, kita sedang tidak bicara tentang makna taghutnya, tetapi mengkufuri taghut secara sederhana bisa kita definisikan bahwa taghut itu adalah sesuatu yang lawan kata dari Allah, lawan kata untuk Allah. Karenanya
kalimat sesudahnya itu juga merupakan lawan kata. Wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah. Mengkufuri taghut dan mengimani Allah. Artinya bahwa konsep yang dinamakan iman itu mengharuskan kita untuk mengatakan Allah adalah satu-satunya yang benar. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang legal, yang boleh disebut, yang boleh diyakini, yang boleh disembah, yang boleh dimintai pertolongan dan lain-lain. Sedangkan Tuhan yang lain itu kita nyatakan Tuhan yang batil. Dalam bahasa modern, batil itu bisa juga diartikan dengan hoax. Tuhan jadi-jadian, Tuhan yang hanya dibikin oleh narasi manusia, bukan sebagai sesuatu yang hakiki. Itu adalah kepalsuan. Nah, ini kan berarti apa? Berarti antara kosakata liberalisme dengan kosakata iman itu memang sulit untuk dipertemukan. Sulit untuk dipertemukan. Pilihannya cuma dua. Kalau Anda mengikuti cara pandang liberalisme pluralisme, maka otomatis imannya tidak ideal. Tidak ideal ini bisa berkurang 10%, bahkan bisa runtuh sama sekali. Atau ambil iman 100%, maka Anda berarti tidak bisa membawa keyakinan liberalisme pluralisme. Itu konsekuensinya. Kemudian yang kedua, iman kita kepada Al-Quran. Beriman kepada Al-Quran. Apa pandangan Islam dalam konsep iman kepada Al-Quran? Iman kepada Al-Quran tidaklah disebut iman kepada Al-Quran kecuali bentuknya adalah meyakini Al-Quran adalah satu-satunya firman Allah yang orisinil, belum dirubah oleh manusia. Sedangkan wahyu yang Allah turunkan yang disebut dengan Taurat, Injil atau Suhuf Ibrahim misalnya, itu memang pada masanya itu adalah benar. Tetapi hari ini itu sudah tidak bisa lagi dilacak mana yang tersisa yang masih orisinil. Karena sudah tercampur. Bagian yang orisinil sudah tercampur sedemikian rupa dengan yang kepalsuan-kepalsuan. Sehingga kita tidak bisa menyaring mana ini yang orisinil. Karena tidak bisa menyaring, maka kemudian kita tinggalkan semua. Apalagi sudah ada penggantinya yang orisinil. Buat apa kita sibuk ngurus yang sudah tercampur sedemikian rupa? Maka kita fokus bahwa satu-satunya yang benar adalah Al-Quran. Yang dianggap sakral, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki, karena ini merupakan firman Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad apa adanya, sebagaimana diterangkan dalam ayat yang bicara tentang Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk buat manusia. Diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dan Allah sudah menjamin akan menjaga Al-Quran itu dari kepalsuan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Al-Quran adzikr dan kami menjamin akan menjaganya dari kepalsuan-kepalsuan. Ini hanya ada di Al-Quran dan bisa dibuktikan secara nyata. Al-Quran itu yang tercetak hari ini di belahan bumi manapun itu masih tetap orisinil, semuanya sama. Antara surat Al-Baqarah sampai surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Kita beli Al-Quran di Arab Saudi, beli Al-Quran di Amerika, dimanapun itu teksnya masih sama. Oleh karena itu, antara apa yang Allah nyatakan bahwa Allah akan jaga Al-Quran ini dengan fakta di lapangan, itu sinkron. Maka konsekuensi iman kepada kitabullah, kepada Al-Quran adalah kita mengimani bahwa satu-satunya kitab kalamullah yang benar, yang sakral, yang suci, tidak ada kebohongan di situ, tidak ada kepalsuan di situ, tidak ada yang masuk unsur bikinan manusia, itu hanya Al-Quran. Yang lain bukan kitab suci. Yang lain itu adalah kitab yang sudah banyak kepalsuannya. Ini kan berarti kita seperti egois gitu. Seperti egois, ya, tidak mau menerima kitab milik agama lain.
Kita hanya mau dengan kitab kita sendiri. Yang lain itu salah. Ya, tapi persoalannya itu adalah konsekuensi yang disebut dengan iman kepada kitabullah. Kalau kita kemudian meragukan satu huruf saja, maka kita sudah dianggap batal keimanannya kepada Al-Quran. Kita merasa keberatan dengan isi Al-Quran, kita juga dianggap batal iman kepada Al-Quran. Maka orang yang kemudian mencoba mengoreksi atau mengkritisi Al-Quran, dia menganggap Al-Quran sudah tidak relevan dengan zaman, itu artinya dia sudah tidak lagi iman kepada Al-Quran. Kalau iman tidak begitu. Iman itu ya sudah menerima apa adanya, menganggapnya sebagai perkara sakral, dan selain Al-Quran dinyatakan adalah sebagai batil. Lagi-lagi konsep iman di dalam masalah ini, yaitu masalah kitabullah Al-Quran, itu tidak bisa disinkronkan dengan konsep liberalisme pluralisme. Sedangkan konsep liberalisme pluralisme itu maunya apa? Semua teks, baik teks agama lain maupun teksnya agama Islam, ya, teks kitab suci maksudnya, itu harus dianggap sama. Sama-sama tidak sakral. Sama-sama boleh dianalisa, boleh dikritisi. Jika memang masih sinkron dengan dinamika zaman, maka diterima. Kalau tidak, ya kalau perlu dikoreksi. Dikoreksi disesuaikan dengan dinamika zaman. Itu adalah pikiran pluralisme liberalisme. Tidak mau ada sesuatu yang dianggap sakral, suci, satu-satunya yang lain salah. Itu enggak mau. Nah, sebetulnya kalau kita mau mengkritisi, prinsip pluralisme liberalisme itu tetap tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Ya. Tidak konsistennya adalah kenapa ideologi pluralisme liberalisme itu masih menganggap ada undang-undang yang harus ditaati manusia. Kalau memang prinsip ini memang prinsip yang berlaku secara universal, maka tidak boleh ada teks yang namanya undang-undang yang mengikat manusia. Yang dikeluarkan oleh sebuah negara, nggak boleh. Kenapa? Berarti masyarakat menganggap teks itu sebagai teks yang sakral. Mengikat manusia, manusia dinyatakan salah kalau melanggar undang-undang itu. Lah, dia ingin meruntuhkan sakralitas Al-Quran, tetapi di sisi lain dia ingin meninggikan sakralitas undang-undang buatan manusia. Ini sebetulnya kan nggak fair. Liberalisme, pluralisme itu tidak fairnya di situ. Dia masih menerima dan menganggap itu wajar sesuai dengan naluri manusia. Manusia tidak bisa dikelola, tidak bisa dikendalikan kalau tidak ada undang-undang yang menjerat mereka, mengikat mereka, mengatur mereka. Dan kalau ada pelanggaran maka perlu diadili, lalu kemudian hukum, dipenjara atau yang lain. Itu adalah mekanisme untuk mengendalikan manusia. Nah, rakyat sebagai manusia, sebagai bawahan, maka harus menganggap undang-undang itu perkara sakral. Tidak boleh mengotak-atik. Kalaupun harus ada perubahan itu mesti mengumpulkan wakil-wakil rakyat yang banyak sekali misalnya. Itu kan artinya apa? Dia dibolehkan atau dalam pikiran pluralisme liberalisme itu membolehkan ada sesuatu yang dianggap sakral. Ada sesuatu yang dianggap sakral. Tetapi dia menolak untuk kemudian orang mengatakan Al-Quran itu sakral, yang lain batil, yang lain adalah salah. Nah, ini tidak konsisten, tidak konsistennya atau inkonsistensi pikiran liberalisme pluralisme. Kalau memang itu dijadikan sebagai nilai universal, maka manusia bebas sebebas-bebasnya. Tidak boleh ada aturan apapun. Contoh misalnya, liberalisme dalam masalah pakaian. Maka orang mau pakai pakaian menutup aurat tertutup mungkin, itu urusan dia. Maupun orang yang tidak pakai pakaian sama sekali, itu juga urusan dia. Itu kalau orang konsisten dengan prinsip liberalisme.
pluralisme. Tetapi faktanya masih ada aturan, ya, bahwa tidak boleh ada undang-undangnya misalnya. Nah, itu artinya masih ada bagian-bagian yang tidak liberal. Ada bagian-bagian yang dianggap sakral. Nah, ini yang tidak konsisten. Makanya sebetulnya manusia tidak bisa lari dari hukum alam. Bahwa manusia itu pasti akan mensakralkan sesuatu. Yang jadi soal itu apa sesuatu itu? Bagi orang beriman, orang Islam, sesuatu yang disakralkan itu misalnya Allah. Lalu kemudian Al-Quran. Tapi bagi kalangan liberalisme, pluralisme, yang disakralkan beda lagi. Yang disakralkan itu ya maunya mereka sendiri. Ya, itu yang disakralkan. Ya. Nah, jadi sebetulnya ini hanya soal hanya soal bentuk. Orang beriman mensakralkan Al-Quran, sedangkan orang liberal mensakralkan sesuatu yang bikinan mereka sendiri. Buktinya ketika kita mengkritisi liberalisme, mereka marah. Kita mengkritisi pluralisme, mereka tidak suka. Loh, kalau memang prinsip liberalisme, pluralisme itu berlaku secara universal, mestinya mengkritisi liberalisme, pluralisme pun itu terpayungi oleh prinsip itu sendiri. Ya boleh dong. Orang namanya saja pluralisme, liberalisme. Kenapa mengkritisi menjadi tidak boleh? Ya. Tetapi kalau Al-Quran, mereka boleh mengkritisi dengan alasan liberal. Ya, boleh mengkritisi, tidak mau mensakralkan karena itu adalah prinsip liberalisme, pluralisme. Maka ini penting kita bahas karena memang seorang mukmin itu terikat dengan akidah ini. Akidah bahwasanya ketika kita sudah memilih Islam ini sebagai agama kita, kita terikat oleh pernyataan Allah, Innad dina indallahil Islam. Bahwa agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Innad dina indallahi al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mengambil selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia akan merugi di akhirat nanti. Kita nggak bisa lari dari aturan ini. Ketika kita masuk Islam, tetapi tidak mau menerima bahwa Islam adalah satu-satunya yang benar. Ini bagaimana? Berarti Anda main-main. Masuk Islamnya itu masuk Islam tetapi dengan persepsi sendiri. Makanya di dalam Al-Quran digambarkan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti imannya kalian di sini maksudnya adalah para sahabat radhiyallahu anhum yang beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, beriman kepada Islam. Ya. Kalau mereka beriman dengan cara seperti imannya para sahabat, maka mereka berarti sudah mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Tetapi kalau orang menerima Islam, tetapi mau-maunya sendiri, sudah masuk Islam, berada di dalam Islam, tetapi nggak mau mengatakan Islam satu-satunya yang benar. Ini aneh. Anda masuk Islam, menerima Islam sebagai agama Anda, tetapi Anda tidak mau diikat oleh aturan yang berlaku di dalam Islam. Ini aneh. Kalau memang tidak mau dengan aturan yang mengikat di dalam Islam, ya pilihan yang gentle dong. Pilihan gentlenya apa? Lah kalau Anda nggak mau dengan aturannya, jangan masuk. Sama dengan misalnya begini. Ada sebuah klub misalnya, penggemar motor tertentu atau penggemar mobil dengan merek tertentu. Ada perkumpulannya, ada paguyubannya. Di situ ada aturannya, misalnya iuran misalnya. Kemudian ada sebulan sekali mereka touring misalnya. Itu misalnya saja. Itu dibuat aturan yang mengikat kepada orang yang mau masuk dalam komunitas itu. Lah kalau kita membaca aturan itu, ternyata kita tidak cocok, ya jangan masuk.
Tapi kalau Anda sudah masuk di dalam Islam, menerima Islam, ya Anda harus menerima aturan-aturan yang mengikat di dalam Islam itu. Padahal aturan yang mengikat di dalam Islam itu dirangkum di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, demikian pula dengan prinsip kita dalam menyikapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dalam Islam itu ada satu manusia yang dianggap benar, tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa. Yang itu disebut dengan prinsip maksum, di mana Al-Quran sudah memberikan garansi itu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah orang ini, maksudnya Nabi Muhammad, berbicara mengikuti hawa nafsunya, tetapi semua yang dia bicarakan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Meskipun tidak semuanya dengan teks yang berasal dari Allah yang dinamakan Al-Quran. Ada teksnya itu adalah dari Nabi Muhammad sendiri yang dinamakan dengan hadis. Ya, hadis Nabi. Ya. Jadi meskipun teksnya itu kadang Al-Quran, kadang hadis, bahwa apapun yang diucapkan Nabi Muhammad, ya, atas nama ucapan seorang Nabi, maka itu adalah wahyu yang diwahyukan. Nah, jamaah sekalian, para pemirsa rahimakumullah, berarti dalam Islam itu kita mesti menyikapi bahwa orang ini adalah orang suci. Orang ini adalah orang yang tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, maksum. Sedangkan yang lain pasti punya dosa, punya kesalahan. Nah, ini kan melanggar prinsip pluralisme, liberalisme. Kenapa kok ada satu orang yang diposisikan begitu istimewa? Maka tadi saya bilang bahwasanya konsep pluralisme, liberalisme itu sebetulnya bertolak belakang dengan konsep iman. Kalau Anda menerima konsep iman, iman kepada Allah, iman kepada kitabullah, iman kepada Rasulullah, ya, utusan Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar, iman kepada malaikat. Nah, semua konsep iman ini mengikat kita dan tidak bisa kita karang sendiri. Nggak bisa kita karang sendiri. Nah, maka saya ingin bilang bahwasanya prinsip iman di dalam Islam itu mengharuskan kita mensakralkan pada bagian-bagian yang harus disakralkan. Dan mengatakan yang lain itu tidak sakral. Bahkan pada momen tertentu kita mengatakan yang lain itu adalah batil. Yang lain itu tidak hak. Nah, ini adalah cara pandang khas Islam. Kalau mereka kemudian dengan prinsip liberalisme, pluralisme, marah dengan keyakinan orang Islam, ini kan menjadi aneh. Bagaimana Anda bisa marah? Padahal prinsip pluralisme, liberalisme itu justru menerima perbedaan itu. Lah, itu perbedaan. Anda kenapa kok malah nggak bisa menerima perbedaan? Memaksa kami untuk mengatakan bahwa tidak ada manusia yang suci, tidak ada manusia sakral. Tidak ada teks yang suci, tidak ada teks yang sakral. Itu kan prinsip Anda. Dan mestinya Anda bisa menghormati prinsip kami kalau memang Anda konsisten dengan pikiran pluralisme, liberalisme. Nah, jadi pikiran pluralisme, liberalisme itu tidak selalu identik dengan toleran. Nah, ini poin penting. Pikiran pluralisme, liberalisme itu tidak selalu identik dengan toleran. Terbukti mereka yang mengusung pikiran pluralisme, liberalisme, justru merekalah yang paling tidak siap untuk menerima kekhasan Islam di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Kekhasan Islam yang dibawa Islam itu mereka tidak siap. Berarti pada dasarnya pluralisme itu tidak identik dengan toleran. Kalau memang mereka konsisten, mereka adalah orang yang paling toleran. Tidak pernah mempersoalkan umat Islam yang menganggap Al-Quran sebagai teks sakral. Mereka tidak pernah mempersoalkan akidah umat Islam
yang mengatakan bahwasanya Allah adalah satu-satunya yang legal, yang lain itu batil. Itu kan konsep keyakinan kami. Kenapa Anda sewot? Nah, ketika mereka kemudian sewot dengan akidah Islam, dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam, maka kita bisa katakan, loh, ternyata pluralisme bisa juga menghasilkan radikalisme. Ternyata pluralisme liberalisme itu bisa melahirkan radikalisme. Di mana radikalisme itu akarnya adalah ketidakbersediaan atau ketidakmauan seseorang untuk mencoba melihat masalah dengan sudut pandang pihak lain. Tidak mau tahu. Nah, maka kita misalnya contoh dalam kasus kehidupan. Kenapa orang itu bisa menjadi dermawan? Bisa menyayangi orang miskin? Bisa mengeluarkan sedekah kepada orang miskin? Jawabannya karena dia mencoba memahami, menggunakan cara pandang orang miskin itu. Dia mencoba merasakan hidup seperti yang dirasakan orang miskin itu. Contoh misalnya, ada orang yang naik mobil nyaman, lihat orang miskin ngemis gitu. Maka dia mikir, ya Allah, kasihan ini orang miskin. Seandainya saya dalam posisi dia, betapa tidak enaknya posisi itu. Maka muncul rasa kasihan. Rasa kasihan kemudian dia memberi. Ini adalah dasar yang melahirkan toleransi. Dasar yang melahirkan toleransi adalah ketika orang mencoba melihat masalah dengan sudut pandang pihak lain. Nah, ketika orang tidak mau mencoba melihat masalah dengan sudut pandang pihak lain, maka dari situ lahir namanya radikalisme. Kenapa? Dia bersikukuh dengan cara pandang dia sendiri. Misalnya apa? Melihat satu kotak. Dari sini warna putih. Dari sebelah sana warna merah. Dia tidak mau memahami bahwa dari sana itu warnanya merah. Enggak mau. Dia bersikukuh mengatakan kotak itu warnanya putih. Yang mengatakan lain adalah salah. Padahal ketika dia bergeser ke posisi itu, maka dia akan melihat kotak itu dengan warna merah. Harusnya kan dia bisa mencoba melihat masalah dengan cara pandang dia. Meskipun dia duduknya di sini. Demikian pula dengan manusia. Ketika manusia tidak mau menerima atau mencoba melihat masalah dengan cara pandang pihak lain, dan pihak lain ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah awal mula munculnya radikalisme. Yaitu orang bersikukuh, pokoknya cara pandang kami yang benar, cara pandang yang lain salah. Hatta meskipun cara pandang itu adalah cara pandang Allah. Maka sebagai contoh misalnya begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memandang orang kafir. Coba kita mencoba memandang masalah mengikuti cara pandang Allah. Allah adalah penguasa jagat raya, kosmos. Allah pencipta kosmos. Allah menginginkan semua makhluknya tunduk kepada Allah. Ternyata ada orang-orang, ya, beberapa kalangan, oknum-oknum dari kalangan manusia, kemudian mereka menolak untuk taat kepada Allah. Kira-kira Allah akan marah atau tidak? Kita bandingkan saja dengan kita. Kita misalnya punya karyawan. Kok karyawan itu tidak mau taat kepada kita? Apakah kita marah? Ya marah. Demikian pula misalnya dengan presiden. Presiden mendapati bahwa di wilayah Papua di sana ada pemberontak. Marah enggak presiden? Marah, karena itu adalah teritorial kekuasaannya. Maka kemudian presiden mengirimkan tentara untuk membasminya. Apakah itu salah? Tidak, itu adalah benar. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memandang orang kafir, itu adalah sebagai pengganggu, seperti pemberontak. Kenapa mereka tidak mau tunduk kepada Allah? Lalu kemudian Allah turunkan ayat, yaitu memerintahkan orang beriman untuk memerangi orang kafir. Apakah ayat itu kemudian harus dianggap sebagai ayat yang salah? Tidak. Kalau seandainya manusia mencoba memahami masalah, melihat masalah dengan cara pandang Allah, cara pandang pihak lain tadi itu, maka dia bisa maklumi, oh iya ya, karena memang orang-orang kafir itu posisinya seperti pemberontak yang ada di Papua.
maka presiden berhak mengirimkan tentara untuk memerangi mereka. Maka Allah pun berhak menurunkan ayat yang memerintahkan orang beriman sebagai tentaranya untuk memerangi orang kafir. Itu sesuatu yang normal. Tetapi menjadi aneh ketika kemudian orang mengatakan ayat itu adalah ayat radikal. Ayat yang memerintahkan memerangi orang kafir itu radikal. Kenapa dia mengatakan itu terkait dengan Allah, tetapi tidak mengatakan itu terkait dengan presiden? Ini tidak fair. Ini tidak adil. Makanya saya mengatakan bahwasanya asal muasal lahirnya radikalisme itu adalah ketika manusia tidak mau mencoba memahami masalah dengan sudut pandang orang lain atau pihak lain. Seandainya orang-orang yang membawa pikiran pluralisme, liberalisme itu mencoba memahami masalah, memahami ayat-ayat Al-Quran yang berisi perintah memerangi orang kafir itu menggunakan cara pandang Allah, tentu mereka bisa maklumi, ya wajarlah Allah menurunkan ayat memerintahkan orang beriman untuk memerangi orang kafir. Karena memang orang kafir itu dianggap pemberontak oleh Allah. Dianggap musuh oleh Allah, dianggap pengganggu oleh Allah. Nah, jadi maka sebelum kita bicara tentang toleransi antar manusia, maka sebaiknya para pengusung liberalisme pluralisme bicara dulu toleransi dalam bab mencoba memahami masalah dengan pandangan Allah SWT. Maka Anda nanti akan memahami masalah ini dengan lebih utuh, lebih komprehensif. Karena pandangan Allah adalah pandangan yang paling lengkap. Karena Allah Maha Tahu yang besar-besar, yang global-global, dan Maha Tahu yang paling rumit-rumit, yang kecil-kecil, bahkan daun yang jatuh itu Allah tahu. Nah, maka mari kita memperbaiki diri kita melalui momen Ramadan ini, memperbaiki amal kita, memperbaiki pikiran kita, memperbaiki keyakinan kita, agar jangan kita kemudian sekedar ikut-ikutan. Ketika orang di luaran sana mempromosikan liberalisme, pluralisme, lalu kita, oh iya, kami terima pikiran itu. Tidak, kita harus kritisi itu dengan menggunakan konsep iman di dalam Islam. Demikian pula mereka menuduh umat Islam itu radikal. Buktinya mana? Ayat-ayat yang memerintahkan memerangi orang kafir. Itu buktinya umat Islam itu radikal. Cobalah belajar memahami masalah dengan meminjam atau menggunakan pandangan pihak lain, yaitu pandangan Allah SWT. Maka kita tidak akan pernah mengatakan umat Islam itu radikal. Karena umat Islam hanya diposisikan sebagai tentara oleh Allah, diperintahkan memerangi orang-orang kafir. Demikian, semoga penjelasan dan penggambaran yang saya sampaikan ini dapat difahami dengan baik dan memberi manfaat untuk kita semua, baik pada saat bulan Ramadan ini maupun sesudahnya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang selalu bisa memperbaiki diri untuk menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.